Halo semuanya, selamat datang di Jurnal Laska Podcast bareng saya Dainta Gawisita Resmi. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang bakal menginspirasi kita untuk tetap berkreativitas saat pandemi. Dan buat kalian yang masih ragu-ragu mau berkreativitas apa di masa pandemi, boleh banget nonton. Kita sambut, ini dia Pak Bagja. Oh, apa kabar Pak? Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Bagja bagaimana? Alhamdulillah sehat, masih tetap rindu pada kalian semua. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu lagi. Spesial banget hari ini narasumber kita. Boleh perkenalan dulu Pak? Ya, nama saya Bagja Sumantri. Saya bekerja di SMA Negeri 2 Batang, mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pak Bagja ini sebagai pembina OSIS ya sekarang? Iya. Baru ya? Gimana nih Pak kesibukannya selama pandemi? Ya, biasa ngajar sama iseng-iseng membuat suatu hal yang produktif tentunya. Oke, kan di sini kita temanya berkreativitas di masa pandemi nih Pak. Nah, menurut Pak Bagja sendiri, berkreatif di masa pandemi ini untuk siswa-siswa kayak kita gitu gimana sih Pak? Oke, jadi begini, di masa pandemi COVID seperti ini, ada beberapa sektor usaha yang mengalami kemunduran, juga ada juga sektor usaha yang sebenarnya dengan adanya masa pandemi seperti ini pun juga dia tidak mengalami masalah, tidak mengalami suatu trouble, dan juga dia tidak mengalami dampak yang terlalu signifikan dalam pandemi seperti ini. Nah, sebenarnya kegiatan usaha ini mengandalkan kreativitas siswa ya, mengandalkan kreativitas individu. Jadi belum lama ini saya iseng-iseng jadi microstocker gitu ya. Microstocker itu bahasanya individu yang menyetok gitu ya, yang menyetok desain-desain grafis ke alamat-alamat ke website-website tertentu seperti Vpix, seperti Shutterstock, dan juga yang lain-lainnya. Nah, sebenarnya gampang gitu ya, gampang, nggak susah, dan juga banyak sekali anak-anak SMA yang sudah mulai partisipasi di sana, dan penghasilannya juga dolar loh, sebenarnya lumayan banget gitu ya. Nah, sebenarnya kita cukup di rumah, di depan komputer, kita menuangkan hobi kita, kemudian kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Itu ya, sebenarnya kegiatan saya selain untuk mendapatkan gaji ya itu sih. Terus buat kita nih kan karena masih SMA ya Pak, masih sibuk sekolah, apalagi sekarang kan tugasnya jadi lebih banyak. Nah, menurut Pak Bagja sendiri sebenarnya siswa-siswa kayak kita tuh masih bisa nggak sih mencari uang dari sekarang dari berkreasi itu? Ya. Nah, ini juga mungkin supaya kita tidak ada kita tidak boleh yang namanya rendah diri. Jadi, wah, saya masih sekolah, saya tidak bisa menghasilkan uang dan sebagainya. Karena gini, saya kemarin kaget pada saat jadi microstocker, ternyata banyak anak-anak SMA yang sudah mulai menyetok hasil desain mereka. Di usia mereka yang masih SMA, mereka sudah bahasanya top global. Top global itu maksudnya apa? Jadi anak-anak SMA di Indonesia, beberapa yang sudah mampu menyetok karyanya di situs microstocker, di situs desain grafis seperti Vpix dan Shutterstock, dan hasil karya mereka itu banyak sekali yang mendownload, dan penghasilan mereka meskipun masih SMA itu ada puluhan juta, sudah ratusan juta gitu. Jadi sebenarnya
banyak jalur-jalur lain buat kalian semua untuk mendapatkan penghasilan-penghasilan tambahan. Tidak harus yang namanya bekerja seperti A, seperti B, seperti C. Tergantung saja. Hobi itu juga bisa menghasilkan uang loh sebenarnya. Gitu ya. Hobi itu bisa menghasilkan uang. Asalkan kalian itu jangan fokus pada masalah, tetapi fokuslah pada solusi. Gitu. Terus kan Mbak Bagja ini kan salah satu guru di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, ada nggak sih tips-tips buat kita buat mulai berwirausaha dari umur yang masih tergolong muda ini? Ya, jadi kalau berwirausaha ya, jadi saya ingat dulu saya dapat pesan dari Pak Dahlan Iskan, gitu ya. Saya masih ingat banget. Pertama kali saya nonton di bioskop itu adalah tahun 2013. Pada saat itu saya kuliah di semester 7. Bayangin aja, kuliah semester 7. Kalau sekarang zaman-zaman anak SMP, SMA udah biasa nonton di bioskop ya. Nah, waktu itu saya nggak nonton di bioskop pada saat itu. Tahun 2013 akhirnya ada film namanya Sepatu Dahlan. Ya, Sepatu Dahlan itu film kisahnya Pak Dahlan Iskan dari buku Sepatu untuk Dahlan. Nah, saya udah baca bukunya, kemudian difilmkan. Nah, saya penasaran nih, pengen nonton sebenarnya seperti apa sih filmnya. Dan kamu tahu, itu tiketnya itu gratis ya. Jadi gratisan. Saya waktu itu ikut organisasi, saya dapat tiket gratisan itu, akhirnya saya ajak ya teman perempuan saya, dan sekarang jadi istri saya, gitu ya. Nah, saya ajak dia nonton di bioskop itu untuk pertama kalinya, ya. Nah, di akhir film, Pak Dahlan Iskan itu menyampaikan sebuah kata motivasi yang sangat luar biasa menurut saya. Kalimatnya sederhana. Jadi dulu Dahlan Iskan itu, hidupnya itu susah. Bahkan Dahlan Iskan itu dia untuk tahu tanggal lahirnya saja, Pak Dahlan Iskan itu menetapkan tanggal lahirnya 17 Agustus karena dia nggak tahu tanggal lahir tepatnya itu tanggal berapa, dia nggak tahu. Karena pada saat Pak Dahlan Iskan lahir, bapaknya itu menuliskan tanggal lahirnya Dahlan Iskan itu di balik lemari, ya. Nah, kemudian pada saat Dahlan kecil, ternyata bapaknya mengalami kesulitan ekonomi, lemarinya itu dijual, ya. Sehingga Pak Dahlan Iskan nggak tahu tanggal lahirnya itu kapan. Nah, bayangkan Dahlan Iskan yang sebegitu susahnya pada saat kecil, hingga saat ini menjadi orang sukses, jadi direktur Jawa Pos, gitu ya. Tentunya saya penasaran kan, tanya, sebenarnya apa sih Pak, kok Bapak bisa sukses seperti ini? Pesannya simpel. Nah, setiap anak itu memiliki jatah gagal. Ya, setiap manusia itu memiliki jatah gagal. Dan kita nggak tahu jatah gagal kita itu yang keberapa. Apakah jatah gagal kita ke ada 1000, apakah jatah gagal kita 500, apakah jatah gagal kita 100, kita nggak pernah tahu jatah gagal kita itu berapa. Hanya saja kita masih punya pilihan. Kita mau menghabiskan jatah gagal kita di waktu muda, atau kita mau menghabiskan jatah gagal kita di waktu tua. Nah, waktu itu Pak Dahlan Iskan lebih memilih menghabiskan jatah gagalnya itu di waktu muda, bukan di waktu tua. Sehingga pada saat di masa tua, meskipun beliau mengalami kegagalan-kegagalan, beliau sudah menjadi individu yang kuat. Nah, pesan saya, tidak ada suatu hal yang instan di dunia ini. Tidak ada suatu hal yang mudah didapatkan. Tetapi semuanya itu by proses, step by step. Kita menikmatinya itu perlahan demi perlahan. Tidak yang namanya tiba-tiba kita sukses, tiba-tiba kita dapat uang banyak. Tidak. Kita harus mengalaminya itu, menjalani itu step by step. Selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti kalau misalkan kalian sudah terbiasa dengan itu, kalian akan terbiasa juga untuk menjadi sukses. Itu sih pesan saya. Nah, kan setiap menjadi pengusaha atau setiap melakukan wirausaha ini pasti ada masa di mana kita turun atau gagal itu ya Pak tadi. Nah, gimana caranya kita untuk mencapai keberhasilan lagi setelah terjadi kegagalan di dalam wirausaha yang kita lakukan itu? Ya, jadi sebelum saya mengajak kewirausahaan, saya dulu sempat bekerja di salah satu perusahaan. Nah, ada satu kalimat yang sangat mengena di saya pada saat itu. Ya, pada saat itu kita dapat evaluasi gila-gilaan, gitu ya. Kita dapat evaluasi besar-besaran juga pada saat itu. Pesannya cuma satu, jangan fokus pada masalah, fokuslah pada solusi.
Ya, jadi sebanyak apapun masalah yang kalian dapatkan, yakinlah ada solusi dari setiap masalah itu. Tidak ada yang namanya masalah itu nggak ada solusinya. Setiap masalah itu pasti ada solusi. Nah, pilihannya itu ada di kita. Kita mau fokus pada masalah itu, apa kita mau fokus pada solusi itu. Kita boleh jatuh, kita boleh down gitu ya. Tetapi kita tidak boleh yang namanya selamanya untuk jatuh. Kita harus bangkit. Gitu ya. Fokuslah pada solusi, jangan fokus pada masalah. Nah, begitu juga pada saat berwirausaha. Kalian mau buka lapak gitu ya, bikin usaha, ternyata yang datang sedikit. Oh, itu masalah. Solusinya apa? Jadi kalau kita terbiasa menjadi individu yang fokus pada solusi, insya Allah kita bisa menghadapi kesulitan apapun. Kan populer tuh katanya Bu Tejo ya, yang lagi populer saat ini, jadi wong ki yo sing solutif ngono lho. Nah, itu juga sama. Jadi kalau bisa kita harus selalu fokus pada solusi setiap masalah hidup yang kita dapatkan. Terus karena kita masih sekolah nih Pak, jadi kan mungkin uang belum ada nih buat memulai bisnis yang lumayan besar. Nah, menurut Pak Bagja yang pas buat kita anak-anak SMA tuh apa sih, bisnis apa? Ya sebenarnya usaha yang paling enak adalah usaha yang menjadi hobi yang menjadi uang untuk kita. Ya, hobi yang bisa menjadi uang untuk kita. Sebenarnya banyak sih. Bahkan untuk anak-anak SMA saat ini banyak loh pemain Mobile Legends itu tiba-tiba bisa mendapatkan uang dari sana. Pemain-pemain game online, ada Mobile Legends, ada PUBG dan sebagainya, itu bisa menghasilkan uang untuk mereka. Itu adalah pekerjaan yang menyenangkan menurut saya, di mana hobi itu bisa menghasilkan uang. Atau mungkin yang hobinya fotografi itu juga bisa menghasilkan uang. Mungkin yang hobinya desain grafis sama seperti saya itu juga bisa mendapatkan uang sebenarnya. Tergantung kita dapat yang kita bisa mengelola bagaimana caranya hobi kita itu bisa tersalurkan dan bisa menghasilkan uang gitu. Menyanyi itu pun juga bisa menghasilkan uang, bahkan tanpa modal gitu ya. Jadi saya pada saat pertama kali desain grafis, kemudian ada teman saya menyarankan, ayo Ja, hasil desainmu bagus, coba kamu jual di Shutterstock atau di Freepik gitu ya. Nah, pertama kali saya jual ternyata laku gitu ya. Saya jual ternyata laku, Jadi saya cuma hobi desain, saya upload di Shutterstock, saya nggak mengeluarkan uang sedikit pun, saya nggak mengeluarkan biaya sedikit pun gitu ya. Harganya 5 jutaan gitu ya. Tapi saya sebenarnya laptop 2 juta, 3 juta pun bisa sebenarnya. Saya iseng-iseng desain, hasil desain itu saya upload gitu ya. Dan ternyata di situ saya mendapatkan uang gitu ya, mendapatkan uang. Uangnya juga dolar. Jadi setiap karya saya itu satu downloadan itu 0,1 dolar. Jadi kalau satu karya saya di-download 1.000 orang, itu sama saja saya dapat uang 100 dolar. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Sebenarnya banyak peluang-peluang yang bisa kalian telaah lagi. Banyak juga situs-situs website yang menyediakan lowongan pekerjaan seperti Fiverr dan sebagainya, sehingga kita nanti bisa memajang hasil karya kita, bisa memajang apapun itu. Kalau Fiverr itu luar biasa lagi. Ya, setiap karya kita itu setiap kita dapat klien itu upahnya itu minimal 5 dolar, maksimal 100 dolar gitu ya. Nah, jadi dunia itu luas sebenarnya. Jadi dan menurut saya itu adalah salah satu usaha yang tidak terkena dampak pada saat COVID. Bahkan pada saat ada COVID, tiba-tiba muncul banyak-banyak desain tentang penanggulangan COVID dan sebagainya, dan itu juga bisa jadi penghasilan untuk kita. Nah, kan sekarang lagi zamannya corona nih, kan semuanya jadi mobile ya Pak ya. Kan jadi banyak tren-tren baru. Nah, ini berpengaruh nggak sih buat usaha-usaha? Apakah jadi usahanya itu harus mengikuti tren terus atau gimana? Ya tentu, kalau yang namanya usaha itu mengikuti zaman. Kalau saat ini zamannya pandemi, maka seseorang itu sebenarnya pada dasarnya manusia itu sebenarnya bisa survive. Ya, setiap manusia itu dia bisa bertahan. Ya, coba bayangkan kalau kita takut sama
kerjaan anjing gitu ya, maka kita tiba-tiba menjadi pelari profesional gitu ya. Atau mungkin kita tiba-tiba tenggelam di dalam sungai, tiba-tiba kita jadi perenang yang handal. Nah, pada dasarnya manusia itu dia bisa survive gitu ya. Nah, manusia-manusia yang bisa survive ini adalah manusia-manusia yang selalu fokus pada solusi. Nah, pada saat usaha, kita punya usaha nih, tiba-tiba ada pandemi, maka otomatis kita akan memodifikasi usaha kita supaya sesuai dengan kondisi yang ada di pandemi. Tentunya tren juga akan mengikuti. Kalau misalkan saat ini semuanya serba online, sedangkan kita tetap kekeh dengan usaha kita yang tidak online, maka akan susah gitu ya. Tetapi itu semua akan bisa apabila kita fokusnya pada solusi. Begitu. Menurut saya nanti akan mengikuti tren-tren yang ada, tapi semuanya nanti akan kembali lagi saat pandemi sudah selesai. Oke, agak melipir nih ke kehidupannya Pak Bagja nih. Pak Bagja kan bukan orang Batang ya. Nah, gimana nih Iya, saya bukan survive bisa sampai ke sini? Gimana ya? Saya juga bingung. Oh, tiba-tiba saya bisa di Batang gitu ya. Saya di Batang ini sebatang kara. Saya orang Purbalingga, istri saya orang Jogja, gitu ya. Tapi saya dapat rezeki di Batang, rezeki pekerjaan di Batang. Ya itu tadi, pada saat manusia sudah kepepet, dia tiba-tiba bisa menemukan suatu hal yang di luar pikiran mereka, itu akan survive. Tetapi percaya nak, sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Dahlan Iskan tadi, makna tersembunyi dari habiskanlah jatah gagalmu di waktu muda, bukan di waktu tua, itu sebenarnya adalah mau tidak mau, saat kalian muda, kalian sudah biasa menghabiskan jatah gagal kalian itu sudah akan ditempa di waktu muda. Ya, sudah ditempa di waktu muda. Nah, pada saat kalian sudah ditempa di waktu muda, maka pada saat tua nanti, insya Allah kalian akan menjadi individu-individu yang kuat. Gitu. Terus kalau dilihat-lihat nih Pak Bagja nih agak mirip sama Pak Ayin ya. Saudaraan apa gimana nih? Enggak. Agak mirip soalnya. Apa ya? Enggak. Nganteng Pak Hayin. Nganteng Pak Ayin. Oke. Terus kita kan buat di YouTube nih Pak, kayak podcast ini. Nah, menurut Pak Bagja ini juga bisa dijadikan usaha nggak sih? Oh, bisa. Bisa banget. Kamu tahu podcastnya Deddy Corbuzier? Iya. Nah, Deddy Corbuzier itu selalu menganggap podcastnya itu adalah UMKM. Usaha mikro kaya mendadak. Ya. Kalau menurut saya, ini sangat bisa, potensial. Kali tayang itu podcastnya Deddy Corbuzier itu kalau nggak salah, itu sekitar 300 sampai 500 juta. Kalau viewersnya nyampe satu kali tayang itu sampai di angka 10 juta, itu dia bisa nyampe 500 jutaan lah. Itu ya, dari apa namanya viewer sama juga dari sponsor. Menurut saya ini potensial banget dari podcastnya ini. Dan harapan saya apa? Ini suatu saat bisa dikembangkan menjadi penghasilan kamu, ya penghasilan kalian. Ya, dinikmati dulu, nikmati prosesnya. Yang penting adalah saat ini bagaimana caranya supaya podcast kalian itu bisa dikenal oleh orang banyak. Nah, pada saat sudah dikenal oleh orang banyak, insya Allah nanti rezeki akan datang dengan sendirinya. Saya yakin itu. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba ya Pak, karena semuanya harus dimulai dari nol, nggak ada yang instan gitu ya. Oke. Ya, coba aja, gagal nggak masalah kok. Pak Bagja sendiri gimana pendapatnya tentang jurnal naskah nih? Nah, ini yang saya suka. Coba kalian bayangkan, ya, pada saat semua ekstra tidak berjalan, tetapi jurnal naskah sudah banyak kaya yang dihasilkan di masa pandemi ini. Coba bayangkan, itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Bahkan videonya yang tadi malam saya setel itu di YouTube, Rindu Sekolah itu, luar biasa. Itu bikin kita merinding gitu ya. Ini anak
bisa membuat video seperti ini luar biasa. Kalian punya potensi, ya. Kalian punya potensi. Hanya saja potensi itu perlu diasah dan jangan pernah yang namanya kalian Pak, viewer saya sedikit, Pak, yang nonton sedikit gitu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kamu tahu nggak? Pertama saya suka desain. Waktu itu saya suka desain itu desain karya WPAP, ya, Weda Pop Art Portrait pada saat itu. Nah, dulu itu kalau saya diminta bantuan desain, kalau biasa desain paling bawah, itu satu karya itu satu kepala itu harganya 150. Tapi biasanya itu kopelan. Jadi kalau kopel itu kan satu desain itu 300.000. Tapi pada saat cuma dibayar 2M itu, ya, cuman makasih Mas gitu. Tapi nggak masalah. Ya, kalian dari situ saya terus belajar yang baik, ada kesempatan. Dari situ saya punya dapat banyak pengalaman. Intinya di situ. Jangan membayangkan uang yang akan kalian dapatkan, tetapi bayangkan kepercayaan yang sudah diberikan sama orang lain, sehingga itu bisa mengembangkan potensi-potensi kalian. Gitu. Saya dibayar 2M nggak masalah. Gitu ya. Bahkan banyak yang 2M, 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 2M gitu ya. Tapi pada saat skill desain saya mulai meningkat, tentunya nggak bisa dong selamanya 2M gitu ya. Saya bisa pasang tarif harga gitu ya. Itu begitu. Semangat ya, jurnalis Kak. Semangat teman-teman. Jadi berkarya dari sekarang itu penting ya Pak, karena bisa dijadikan pengalaman untuk masa depan, untuk karir kita nantinya gitu ya. Terus ini kan Pak Bagja sebagai narasumber kita di podcastnya. Nah, Pak Bagja pendapat untuk podcast kita gimana? Maaf, diulangi tadi kurang agak menggema soalnya. Untuk Gimana? pendapatnya Pak Bagja untuk podcast kita gimana? Bagus. Untuk ukuran anak SMA sudah bagus ya. Tinggal perlu dikembangkan. Ada beberapa hal yang memang perlu dikembangkan. Menurut saya mungkin dari segi infrastruktur ya nanti bilang sama Pak Hayin intinya perlengkapannya diperbaiki lagi, dilengkapi. Suatu saat saya yakin kalau kalian konsisten, ya, insya Allah podcast ini akan mulai. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga buat Pak Bagja udah hadir sebagai narasumber kita yang spesial banget ini. Dan buat kalian yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga follow Instagram kita, Jurnal Laskar Semanda. And see you next video. Bye-bye.